Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News on the Spot. Kita akan melihat perkembangan yang terjadi di tanah air selain masalah budget Pemprov DKI, juga masalah kasus minta saham Ketua DPR Setia Novanto. Untuk selengkapnya kita menuju rekan Pramadika Samudra. Silakan Pramadika, dari sana Anda akan menyampaikan berita-berita nasional. Ya, terima kasih Carlos. Pemirsa, ada yang menarik di hari Minggu ini di Balai Kota, di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Ahok kerja di hari liburnya. Hal ini menurut Ahok beberapa waktu yang lalu adalah untuk melihat adanya perkembangan dari anggaran ataupun adanya oknum-oknum yang sengaja melakukan pemborosan di kedinasan DKI Jakarta. Sudah 5 hari ini Ahok mengatakan bahwa ia kerja dari pukul 9 hingga pukul 12 malam hanya untuk memangkas adanya pemborosan di kedinasan DKI Jakarta. Seluruh kedinasan menurut Ahok telah melakukan pemborosan, di mana ia pun mengakui adanya oknum siluman dalam pejabat SKPD yang menggunakan kewenangannya untuk memarkup harga ataupun memarkup anggaran APBD 2016. Dan berikut mari kita simak pernyataan Basuki Cahayapurnama di Balai Kota pagi tadi. Terakhir begitu sodorin KUA PPAS ke belakang, draftnya itu tanpa melalui proses e-budgeting, e-planning. Makanya kita ada e-musrenbang, ada dapat musrenbang kan dengerin semua. Ini kan udah elektronik, ketahuan siapa yang ngetik. Masa nyodorin ke DPRD belakang tanpa melalui proses e-planning? Berarti ketik pakai Excel dong. Saya langsung curiga ini pasti ada yang nggak beres nih. Begitu dia loncatin e-planning, saya udah tahu ada yang nggak beres. Begitu saya periksa benar. Dulu kan cuma nyebutin kesehatan, pendidikan, nggak ada apa-apa gitu teman. Sekarang saya nggak mau, saya mau perinci. Kalau kita bicara, kita utamakan apa? Misalnya rumah susun. Oke, rumah susun bangunnya berapa banyak? Masih sebutin. Kalau kita bilang mau bikin lampu bagus, berapa banyak? Jangan tiap kelurahan ada 2 miliar, 3 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Terus juga banyak sekali model penunjukan langsung. Misalnya kayak taman, 30M penyisipan tanaman rusak. Mau rusak berapa sih? Terus kan tanaman nggak ada dalam e-katalog. Harga palem berapa besar kan nggak ada dalam e-katalog. Jadi gimana cara belinya? Tunjuk langsung. Di karang-karang tuh di bawah 2 juta, ngarang-ngarang semua. Makanya nggak heran bisa orang bilang ada jalan kebun siri di situ, di bawah pohon sengon ada jual CV. Kamu toko semua punya gitu loh. Kamu minta apa kita kasih. Nah ini kita gabungin. Harusnya bagian ATK pun kita harus gabungin pembelian, tau gak? Cuma dulu kadang-kadang kalau orang yang nggak benar, malakin juga waktu mau ngambil data. Nah ATK-nya hampir 580 sekian miliar kan gila. Kabar selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah telah melakukan pelanggaran karena merubah KUU PPAS yang sebelumnya telah dibahas antara SKPD dengan Banggar DPRD DKI Jakarta. Namun DPRD DKI Jakarta meminta jika ada perubahan KUU PPAS harus sesuai yang dibahas antara SKPD dengan DPRD Jakarta. Jelang pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUU PPAS DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus melakukan koreksi dan pembahasan. Koreksi dan pembahasan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pemborosan anggaran yang tidak perlu dikeluarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun menduga ada dinas-dinas yang bermain karena mengisi KUU PPAS tanpa menggunakan e-planning. Selain itu, Ahok pun juga membantah telah melakukan pelanggaran karena merubah KUU PPAS tanpa berkonsultasi dulu dengan Banggar DPRD DKI Jakarta. Kalau bilang salah, nggak ada yang salah kok. Kita cuma pengen eksekutif ini. Tadi kan saya berpikir, saya nggak perlu urus lagi lah. Kalau mereka udah tahu ada e-budgeting, bisa saya monitor siapa yang main. Terakhir begitu sodorin KUA PPAS ke belakang, draftnya itu tanpa melalui proses e-budgeting, e-planning. Makanya kita ada e-musrenbang, ada dapat musrenbang kan dengerin semua. Ini kan udah elektronik, ketahuan siapa yang ngetik. Masa nyodorin ke DPRD belakang tanpa melalui proses e-planning? Berarti ketik pakai Excel dong. Saya langsung curiga ini pasti ada yang nggak beres nih.
Begitu dia loncatin planning, saya udah tahu ada yang nggak beres. Begitu saya periksa benar, nggak ada pelanggaran kok. Oh enggak dong, kan saya kan bilang begini, itu udah dimasukin, sesuai yang dimasukin, tapi kan terjadi pembahasan. Kalau terjadi pembahasan boleh tambah, boleh kurang kan? Nah saya mesti panggil orang saya dulu dong. Kan ini ada udah kirim nih, Anda belum mau pembahasan, kan belum tanda tangan KUA PPAS. Boleh nggak saya bilang sama kamu, hey kalau dalam pembahasan, standarnya ini ya, kamu harus perjuangkan ini ya. Boleh kan? Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Banggar DPRD Jakarta, Muhammad Taufik meminta jika ada perubahan dalam KUU PPAS harus sesuai dengan yang dibahas antara SKPD dengan Banggar DPRD Jakarta. Ternyata yang operator online itu yang bisa input itu kan dari SKPD. Ternyata ada beberapa SKPD kan yang nggak bawa operatornya. Ini yang saya kira besok ya kita wajibkan bawa hukumnya. Kalau dia nggak bawa maka nggak akan ada perubahan. Apa yang dia usulkan itu yang gitu. Setelah ada rapat kemudian dirilisnya data-data secara online itu harus hari itu juga, Bang. Paling lambat besok. Jadi perubahan itu kan harus terlihat di online itu. Jadi diskusi, oke, ini kita sepakati ada pengurangan, di sini ada penambahan gitu ya, udah masukin dong di online itu. Iya nggak boleh nanti jangan-jangan kalau orang lain yang input bisa dirubah itu apa yang didiskusikan nggak dimasukkan, yang lain yang dimasukkan itu yang nggak boleh terjadi kan. Kisru pengesahan KUU PPAS ini merebak setelah sejumlah dinas-dinas di DKI Jakarta membuat anggaran sementara yang nilainya cukup fantastis. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Septian Dwi, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kabar petang masih akan kembali dengan informasi peningkatan aktivitas vulkanis Gunung. Kepemimpinan ASEAN kepada tahun 2016 akan diserahkan dari pemerintah Malaysia kepada pemerintah Laos. Dan KTT ke-27 ini memang memiliki nilai yang strategis dan bersejarah karena pada KTT inilah maka masyarakat ekonomi ASEAN diresmikan dan dicanangkan yang akan pada tanggal 31 Desember tahun 2015 dan masyarakat ekonomi ASEAN sendiri atau MEA sendiri akan mulai dirasakan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2016 dan dari beberapa pertemuan ini sendiri memang menurut Presiden Jokowi bahwa masyarakat ekonomi ASEAN adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia dan tentu saja masyarakat ekonomi ASEAN yang terdiri dari 3 pilar yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian bahwa beberapa pemimpin ASEAN sendiri mengakui bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini masih perlu disosialisasikan kepada rakyat dan bangsa ASEAN karena ada beberapa kepentingan dari masyarakat ekonomi ASEAN sendiri masih dirasakan kurang oleh masyarakat Indonesia ataupun negara-negara ASEAN sendiri dan itu tentu saja perlu disosialisasikan dan agar rakyat dan bangsa ASEAN merasa menjadi satu. Selain itu dapat kami kabarkan juga bahwa selain tentang masyarakat ekonomi ASEAN, KTT ASEAN ini juga mengundang sejumlah negara sahabat yang tergabung dalam 8 negara yaitu misalnya Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. 8 negara sahabat ini merupakan negara-negara yang berkuasa dan berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik. Dan dari pertemuan 8 negara ini dihasilkan sejumlah pembahasan, diantaranya adalah pembahasan tentang kerjasama di bidang maritim di kawasan Laut Cina Selatan. Dan selama ini juga dapat kami kabarkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral diantaranya dengan Jepang yang diantaranya besok misalnya disebutkan bahwa mereka akan mendatangkan sekitar 1.000 pengusaha datang ke Jakarta untuk melakukan persiapan investasi maupun di Indonesia. Itu sementara demikian. Baik, terima kasih Dodi Kusmaya di lapangan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, pemirsa kita beralih. Di lainnya, nampaknya pemblokadean jalan bisa dikatakan jadi tren ya belakangan ya. Informasi ini pemirsa ribuan anggota
Himpunan Mahasiswa Islam serta Kongres HMI dari berbagai daerah melakukan aksi blokade jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Apa alasan mereka? Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecewa mereka terhadap panitia kongres yang tidak memberikan fasilitas mahasiswa sebagai peserta kongres di Pekanbaru. Aksi ini sempat membuat Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau menjadi macet total. Rencananya Kongres HMI ke-29 akan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah tokoh HMI lainnya. Panitia lokal maupun ini adalah kami banget untuk aksi itu sebagai bukti bahwa saat berjalan hadirkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Tadi Abe bilang blokade ini menjadi tren ya. Lagi-lagi ini juga blokade dilakukan oleh warga di Makassar. Mereka menolak dilakukannya penggusuran. Ya, warga di sana memblokade jalan untuk menuju ke tempat pemukiman dengan cara membakar ban bekas. Warga Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, menggelar aksi unjuk rasa menolak penggusuran ratusan rumah di Kelurahan Bulogading. Dalam aksinya, massa menutup ruas jalan Somba Opu dan Bulogading, Makassar dengan batu besar dan membakar ban bekas. Kota Makassar itu kemudian akan menjadi kota dunia. Kita tidak bisa menafikan masyarakat ketika akan menjadi kota dunia, maka rumah-rumah kumulah yang akan menjadi sasarannya. Maka ketika rumah kumuh yang akan menjadi sasarannya, maka siap-siap ketika blokade akan digusur, maka siap-siap Somba Opu akan terbakar. Massa menuntut Pengadilan Negeri Makassar untuk membatalkan surat eksekusi penggusuran rumah warga Bulogading. Sebelumnya, rencana penggusuran ratusan rumah di Bulogading, Makassar ini telah ada pada tahun 2014 dan Agustus 2015. Namun, eksekusi tersebut batal dilakukan. Dari Makassar, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana anggota Polsek Tamalate Makassar, Sulawesi Selatan menangkap 2 orang kawanan pencuri motor yang kerap melakukan aksinya di jalan. Kita lihat informasinya, jajaran Polsek Tamalate Makassar mengamankan pencuri motor yang ironis ya, setelah diselidiki salah seorang pelaku merupakan oknum pegawai negeri sipil bernama Adi Gunawan alias Karayeng Bulu. Adi Gunawan berdinas di sebuah perguruan tinggi ternama di Makassar. PNS ya, kok bisa begitu ya? Sayang sekali, sangat disayangkan maksudnya. Dalam menjalankan aksinya, Adi dibantu Anas alias Ompo. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah 6 kali melakukan pencurian motor. Motor curian nantinya dicat ulang dan diubah nomor rangka serta mesinnya dan dijual seharga 1,5 juta rupiah. Polisi kemudian menyita barang bukti kunci letter T dan 3 unit motor hasil curian. 2 pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tamalate. Kita paham betul kalau misalnya ekonomi semakin sulit, namun tidak menjadi alasan cara, juga. menjadi alasan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki begitu ya. Karena sudah pasti salah, perbuatannya salah. Apalagi oknum PNS yang abdi negara. Kita nanti masih akan hadir lagi. Tentu saja kita punya informasi lainnya yang kita bahas tadi. Kalau misalnya tadi informasi yang kita sampaikan dari Makassar, jangan-jangan ngomong-ngomong soal Makassar, ini ada penerbangan dari Cengkareng ke Makassar. Ada kaitannya ini ya? Jakarta Makassar. Betul, karena sangat disayangkan gitu ya, sampai ada teriakan bakar gitu dari penumpang, saking emosinya kali ya. 6 jam delay, Abe. Setelah mengalami delay yang seharusnya berangkat pukul 5 pagi sehingga berangkat kemudian pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian harus menghadang pesawat lainnya. Apa kemudian memicu aksi mereka? Sebetulnya pemirsa, kami upaya untuk mengajak pihak Kemenhub juga dari maskapai Lion Air untuk berbincang bersama kami nanti dengan pengamat penerbangan yang sudah bergabung bersama kami di sini. Ada Bang Raymond Sihombing ya. Nanti kita akan sampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami.